Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan ini kita akan belajar dengan mata pelajaran Baca Tulis Al-Quran atau BTA. Pada kelas 5 semester 1 yang capaiannya sudah pada jilid 4, kita akan belajar 5 materi. Yang pertama adalah cara membaca lafaz Allah. Yang kedua adalah pengenalan bacaan mim sukun. Yang ketiga adalah pengenalan bacaan panjang 5 dan 6 harokat. Kemudian materi yang keempat adalah pengenalan huruf yang tidak terbaca. Kemudian yang kelima adalah pengenalan bacaan nun sukun atau tanwin. Materi pertama, kita akan belajar membaca lafaz Allah. Apabila lafaz Allah didahului kasroh, maka lamnya dibaca tipis atau biasa. Dan bila didahului fathah atau dhammah, lamnya dibaca tebal. Ujung lidah tetap menempel di gusi. Jangan seperti waw, tidak menempel di gusi. Baik, kita terapkan pada halaman 1 bagaimana cara membaca lafaz Allah yang benar. Perhatikan baik-baik dan nanti silahkan ditirukan. Billahi, tallahi, abdullahi, wa kafa billahi syahida. Narullahil muqadah, u'budullaha wattaquh, wa qumu lillahi qanitin, wattaqullaha rabbakum, la tusyrik billah, qulillahu yuhyikum, wa azharahullahu alaih, la quwwata illa billah, fattaqullaha wa ati'un, wallahu khairur raziqin, famannallahu alaikum. Demikian penerapan cara membaca lafaz Allah yang benar. Semoga dengan metode ini kita diberikan kemudahan dalam belajar membaca Al-Quran. Masuk pada materi yang kedua, yaitu pengenalan bacaan mim sukun. Mim sukun bertemu mim sama dengan mim tasdid, harus dibaca dengung, dinamakan bacaan idgham syafawi atau idgham misli. Mim sukun yang bertemu ba harus dibaca dengung, dinamakan ikhfa syafawi. Kemudian yang ketiga, mim sukun bertemu dengan selain mim dan ba tidak dibaca dengung, dinamakan izhar syafawi. Penerapan idgham misli pada halaman 5. Perhatikan. Pada baris yang paling atas silahkan dicermati, itu ada huruf mim yang berharokat sukun. Kemudian ada huruf mim yang tidak berharokat. Kemudian sama dengan mim yang berharokat tasdid. Cara membacanya yaitu lahum maghfirah, annahum mulaqu rabbihim, fa inna lakum ma sa'altum, walahum maqami'u min hadid, walakum ma kasabtum, wa minhum man aghraqna, innahum mas'ulun, fahum mu'ridun,
inna ma'akum mustami'un fa idahum mublisun afara'aytum ma tad'un afara'aytum ma tumnun afara'aytum ma tahrusun. Baik, itu penerapan idgham misli pada jilid 4 halaman 5. Silahkan dicermati baik-baik. Selanjutnya kita akan membaca halaman 8 untuk penerapan hukum bacaan ikhfa syafawi. Pada baris paling atas itu ada huruf mim, kemudian ada panah, kemudian ada bertemu huruf ba. Cara membacanya yaitu perhatikan. Tarmihim bihijarah amaddakum bi'an'am wa ma hum bi kharijin la qibala lahum biha wa asfakum bil banin qul a'unabbi'ukum bi khair fabashshirhum bi'adzab wa ma hum bihamilin wa anihkum bainahum aya'murukum bil kufr wa akhadnahum bil azab ma hum bibalighi fahazamuhum biiznillah. Ya, kurang lebihnya seperti itu, silahkan dicermati dan ditirukan. Kemudian nanti kalau sudah bisa, silahkan disimak oleh orang tua kalian. Selanjutnya penerapan izhar syafawi. Silahkan dilihat pada halaman 11. Pada baris paling atas itu ada huruf mim yang berharokat sukun. Kemudian di situ ada huruf ba, kemudian ada huruf mim. Cara membacanya yaitu perhatikan. Hum fiha saurikum ayati wala'allakum tahtadun qutti'at lahum thiyab wa yawma yahsyuruhum jami'a idh ta'tihim hitanuhum wa yaziduhum khusyu'a wa la yumakkinanna lahum dinahum wa dhaqa bihim zar'a ma ya'ba'u bikum rabbi allazina fi qulubihim zayg wa a'adda lahum sa'ira aw yalbisakum syi'a. Baik, kurang lebihnya seperti itu penerapan bacaan izhar syafawi pada halaman 11. Silahkan disimak dan diperhatikan serta dicermati. Kemudian di situ cara membacanya harus jelas. Karena untuk izhar syafawi ini tidak sama dengan yang di atas tadi. Kita masuk pada materi yang ketiga, yaitu pengenalan bacaan panjang 5 dan 6 harokat. Pertama, apabila di atas huruf ada tanda bacaan panjang atau seperti layar, maka harus dibaca panjang 2,5 alif atau 5 harokat. Karena di situ ada huruf mat bertemu dengan hamzah dalam satu kalimah, maka dinamakan
mad wajib muttasil. Kemudian yang kedua, apabila di atas huruf ada tanda panjang seperti layar, maka harus dibaca panjang 2,5 alif atau 5 harokat, karena ada mad bertemu alif di lain kalimah, dinamakan mad jaiz munfasil. Kemudian yang ketiga, apabila di atas huruf ada tanda bacaan panjang atau tanda layar, maka harus dibaca panjang 3 alif atau 6 harokat, karena ada mad bertemu tasydid, dinamakan mad lazim musal kilmi. Penerapan mad wajib muttasil pada halaman 15, silahkan disimak. Was-samai wa ma banaha walau sya'allahu la'anatakum lamma ja'a amru rabbik yanhauna 'anis su' waji'a bin nabiyyin innaman nasi'u ziyadah asyidda'u 'alal kuffar ruhama'u bainahum latanu bil usbah alladzina hum yura'un yauma tublas sarair faja'alahu husa'an ahwa. Demikian penerapan mad wajib muttasil. Silahkan disimak dan dicermati. Ingat, panjangnya 2,5 alif atau 5 harokat. Penerapan bacaan mad jaiz munfasil. Silahkan dilihat halaman ke-18. Inna a'toina qalu inna ma'akum inna ila rabbina raghibun ya ayyuhal muttaththir wa ma adraka ma hiya inna ilallahi raghibun la uqsimu bihadzal balad khalidina fiha abada la yaslaha illal ashqa la ilaha illallah wa ma adraka mal aqabah kalla innaha tadhkirah wa ma adraka mat tariq. Itu tadi penerapan bacaan mad jaiz munfasil pada halaman ke-18. Silahkan dicermati dan diperhatikan baik-baik. Penerapan bacaan mad lazim kilmi musaqal. Silahkan disimak pada halaman 21. Waladdallin audainin ghaira mudar alfau aba'ahum 'ahum ضالين. أو دين غير مضار ألفوا آباءهم ضالين. 2
dhallin akhrajna lahum dabbah fa idza ja'atis sakhah qul adzakaraini harram Allahu khairun amma yushrikun falima tuhajjuna fima alladzina yuhadduna Allah wala aminal bait qul afa ghairallahi ta'murunni bi annahum syaqqullah yuwadduna man haddallah. Baik, itu penerapan mat lazim kilmi mutsaqal. Silahkan didengarkan, diperhatikan dan dicermati. Masuk pada materi keempat, yaitu pengenalan huruf yang tidak terbaca. Setiap alif, wawu dan ya yang di atasnya ada tanda lingkaran bulat, maka dianggap tidak ada atau tidak dibaca. Jika bulat memanjang ke bawah, maka tidak dibaca ketika wasol. Ketika waqaf dibaca panjang. Penerapan huruf yang tidak terbaca, silahkan disimak halaman 24. Wa ulul ilmi sa'urikum ayati fala tasta'jilun wa ulul arhami ba'duhum awla bi ba'd ila fir'auna wa mala'ihi fastakbaru fa'ulaika lahum jazaa'ud dhi'fi bima qalu innamal bai'u mithlur riba wa yuqimus salata wa yu'tuz zakah afalam yai'asil ladzina amanu. Baik, itu penerapan huruf yang tidak terbaca. Silahkan disimak dan dicermati baik-baik. Kita masuk pada materi yang kelima, yaitu pengenalan bacaan nun sukun atau tanwin. Setiap nun sukun harus dibaca dengung selama 2 harokat, kecuali bertemu dengan huruf 8, yaitu huruf hamzah, ha, kha, ain, ghain, lam, dan ro. Ketika membaca dengung, lidah atau bibir ada di makhrajnya, huruf yang sesudahnya nun. Contoh, in kuntum. Kita masuk pada penerapan nun sukun atau tanwin. Silahkan disimak baik-baik pada halaman 25. In kuntum tuhibbunallah min zakarin aw unsa anja'ahul a'ma ma indakum yanfad wa nunazzilal malaikatu tanzila kalla innal insana layadgha faman syaa'a dzakara in tansurullah
khalaqakum min dha'f in na'fu an ta'ifah wala an zuhurihim wa inna ila rabbina lamunqalibun. Baik, itulah penerapan nun sukun atau tanwin. Silahkan diperhatikan dan dicermati. Kemudian nanti kalau sudah bisa, silahkan boleh disimakkan dengan orang tua kalian masing-masing. Terima kasih.